Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, kami dari kelompok 8 mahasiswa jurusan Pendidikan Bisnis FPB UPI akan mempresentasikan tentang rencana bisnis yang akan kami jalani dalam memenuhi mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sekaligus rekan bisnis saya. Yang pertama ada Alzamira Zandam Nabila, lalu ada saya Gilang Rakasiwi, dan ada Tazkia Ainun Nabila. Kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama, welcome to Smalting Project. Ya, Smalting Project merupakan suatu bisnis usaha yang termasuk dalam kategori tas jinjing, yaitu tote bag. Smalting Project sendiri yaitu tote bag ramah lingkungan dengan bahan antibakteri untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Selain mengurangi penggunaan kantong plastik berlebih yang beredar di masyarakat, tote bag ini dapat memiliki desain yang dapat dilipat sekecil mungkin sehingga dapat dimasukkan ke dalam tas dan mudah dibawa kemana-mana, serta dibuat dari bahan kain antibakteri. Selanjutnya, kenapa kami berkecimpung di bisnis tote bag? Di sini kami menganalisis dengan berbagai aspek, di antaranya analisis positif dan negatif, analisis SWOT, analisis kuadran posisi, dan analisis pesaing. Pertama, analisis dan positif dan negatif. Yang pertama dari segi positifnya yaitu tote bag dari Smalting Project sendiri yaitu lebih higienis karena terbuat dari bahan antibakteri, lalu warna yang tidak cepat pudar, lalu bahannya banyak tersedia, lalu sedikit pesaing dan tahan terhadap serangan mikroba. Dan sisi negatifnya karena terbuat dari bahan antibakteri, tote bag ini memiliki harga yang lebih mahal sedikit. Jika dilihat daripada hasil analisis positif negatif tersebut, maka didapati usaha tote bag antibakteri ini memiliki hasil aspek positif yang lebih tinggi daripada aspek negatif yang dimilikinya. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu yang pertama dari strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu kain yang digunakan merupakan antibakteri sehingga aman untuk digunakan. Lalu model tote bag bisa dilipat hingga kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Lalu selanjutnya, produk dari Smalting Project ini mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan menggantinya dengan menggunakan tote bag kain. Lalu kain yang digunakan merupakan kain pilihan yang bahannya kuat dan tidak mudah robek. Sudah jelas pasti antibakteri. Dan yang terakhir, model yang diberikan memiliki desain yang trendy dan unik sehingga memiliki daya tarik. Lalu selanjutnya dari weakness-nya atau kelemahan, yang pertama, proses fiksasi kitosan tidak mudah. Lalu memilih kain yang kuat dan sesuai kriteria itu tidak mudah. Lalu produk ini termasuk baru sehingga belum banyak yang mengetahui. Dan karena bahan-bahan yang digunakan tidak seperti bahan pada tote bag umumnya, sehingga harga jual produk itu tidak murah atau relatif lebih mahal. Selanjutnya untuk opportunities atau peluang dari Smalting Project ini sendiri, yang pertama, tidak sedikit masyarakat yang mulai aware dengan lingkungan dan memiliki produk yang eco-friendly. Lalu masih sedikit industri tas yang mengusung konsep tas antibakteri sehingga persaingan masih sedikit, tidak terlalu banyak. Selanjutnya, banyak masyarakat yang aware terhadap kesehatan, apalagi setelah ada pandemi COVID-19 ini, di mana kita akan menghadapi era new normal, sehingga menjadi peluang untuk meluncurkan produk antibakteri. Dan yang terakhir, dengan model desain yang trendy, tote bag ini memiliki daya tarik untuk penggunaannya. Selanjutnya, untuk threats atau tantangannya, yang pertama, tidak semua masyarakat aware tentang lingkungan, sehingga masih tidak peduli dengan konsep eco-friendly, walaupun tidak banyak juga gitu masyarakat yang tidak aware. Selanjutnya, karena produk masih baru sehingga perlu mengenalkan produk. Dan karena kain antibakteri harganya relatif tidak murah sehingga harga tas tidak murah. Dan yang terakhir, persaingan yang menawarkan harga lebih murah. Jadi persaingan harga itu sangat penting. Selanjutnya untuk analisis kuadran posisi. Matriks BCG merupakan perencanaan portofolio model yang dikembangkan oleh Bruce Henderson dari Boston Consulting Group pada tahun 1970 awal. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa unit bisnis perusahaan dapat digolongkan pada 4 kategori berdasarkan kombinasi pada pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif terhadap persaingan terbesar. Matrik IFAS dan EFAS disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal perusahaan dalam kerangka strength and weakness.
perusahaan diidentifikasi dalam suatu tabel IFAS. Nah, di sini kita bisa melihat sendiri tabel IFAS-nya mengenai analisis SWOT. Dari kekuatan atau strength sendiri, kain antibakteri memiliki bobot 0,14, rating 5, dan skor 0,68. Lalu, model bisa dilipat sampai kecil memiliki bobot 0,09, rating 4, dan skor 0,36. Lalu, Zero Waste memiliki bobot 0,09, rating 3,5, dan skor 0,32. Lalu, kain kuat tidak mudah robek memiliki bobot 0,9, rating 3,5, serta skor 0,32. Dan yang terakhir, model trendy memiliki bobot 0,14, rating 4, dan skor 0,55. Jadi total skor dari kekuatan atau strength itu sendiri yaitu 2,23. Selanjutnya dari kelemahan atau weakness. Yang pertama, proses fiksasi kitosan tidak mudah memiliki bobot 0,14, rating 2, dan skor 0,27. Selanjutnya, pemilihan kain tidak mudah memiliki bobot 0,14, rating 2, dan skor 0,27. Lalu produk baru memiliki bobot 0,09, rating 2,5, dan skor 0,23. Serta yang terakhir, harga tidak murah memiliki bobot 0,09, rating 2, dan skor 0,18. Sehingga total skor dari kelemahan atau weakness ini yaitu 0,95. Dan total skor dari kekuatan dan kelemahan ini untuk bobot itu 1 dan untuk skor itu 3,18. Lalu untuk faktor eksternalnya itu ada ancaman dan peluang, yaitu threat dan opportunities. Yang pertama, tidak semua masyarakat peduli lingkungan memiliki bobot 0,16, rating 1,5, dan skor 0,24. Lalu eksistensi produk yang masih baru memiliki bobot 0,11, rating 2, dan skor 0,21. Harga produk tidak murah memiliki bobot 0,11, rating 2, dan skor 0,21. Serta yang terakhir, eksistensi pesaing memiliki bobot 0,11, rating 2, dan skor 0,21. Sehingga total dari ancaman atau threat itu sendiri memiliki skor 0,87. Sedangkan dari peluang atau opportunities, yang pertama, masyarakat aware terhadap lingkungan memiliki bobot 0,11, rating 3,5, serta skor 0,37. Lalu persaingan sedikit untuk tote bag memiliki bobot 0,16, rating 5, dan skor 0,79. Lalu era new normal, orang sangat peduli terhadap kesehatan, memiliki bobot 0,16, rating 4, dan skor 0,63. Dan yang terakhir, model yang trendy memiliki bobot 0,11, rating 3,5, dan skor 0,37. Jadi total untuk peluang atau opportunities ini memiliki skor 2,16. Dan total keseluruhan dari faktor eksternal ini memiliki bobot 1,00 dan skor 3,03. Nah, untuk mencari koordinat pada diagram SWOT dapat dicari dengan cara mencari koordinat analisis internal dan eksternal yang tadi. Yang pertama, koordinat analisis internal dengan cara skor total kekuatan dikurang skor total kelemahan dibagi 2 sama dengan 2,23 dikurang 0,19 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu untuk mencari koordinat analisis eksternal itu dengan cara skor total peluang dikurang skor total ancaman dibagi 2. Jadi 2,16 dikurang 0,87 dibagi 2 dan hasilnya 0,6. Jadi titik koordinatnya terletak pada 0,6 banding 0,6. Jadi berdasarkan titik koordinat pada 0,6 banding 0,6 terletak pada kuadran 1. Selanjutnya masuk ke analisis pesaing. Nah, di sini kita udah menganalisis beberapa pesaing yang menjual produk serupa. Salah satunya Cavia ID. Kelebihan dari Cavia ID ini produknya bervariatif lalu mengusung konsep eco-friendly. Selanjutnya untuk kekurangannya harga relatif mahal, tidak menggunakan antibakteri, tote bag tidak dilengkapi resleting sehingga kurang safety. Dan yang terakhir, cara menghadapi persaingan untuk Cavia ID ini, kami mengatasi kekurangan yang ada pada produk tersebut dan mengaplikasikannya pada produk smelting project. Lalu yang kedua, Uchi Store. Untuk kelebihannya yaitu produknya bervariatif dan mengusung konsep eco-friendly juga. Untuk kekurangannya harga relatif mahal sama model tas tidak praktis atau tidak bisa dilipat kecil, produk kurang dikenal.
Untuk cara menghadapi persaingan dengan Uchi Store ini, Smelting Project produk harus dipromosikan dengan baik sehingga banyak yang mengetahui mengenal produk Smelting Project. Selanjutnya kita akan membahas tentang filosofi tentang nama Smelting Project itu sendiri dan juga logo yang kami gunakan. Smelting Project sendiri memiliki arti yaitu proyek hal kecil. Kenapa kami memberi nama bisnis tote bag kami dengan nama Smelting Project? Karena dalam tote bag kami menggunakan bahan antibakteri yaitu suatu hal kecil namun sangat bermanfaat. Sekaligus tote bag juga dapat mengurangi penggunaan plastik yang mungkin banyak orang yang tidak peduli untuk menjaga lingkungan. Padahal dengan hal kecil yaitu mengurangi penggunaan plastik saja dapat menjaga lingkungan sekitar. Pada logo Smelting Project, lingkaran pada logo memiliki makna dengan melambangkan konsentrasi, ketepatan, dan target pada bisnis Smelting Project itu sendiri. Lalu kita masuk ke produk. Smelting Project adalah sebuah proyek yang menjual tote bag lipat antibakteri berbahan dasar kain daur ulang yang antibakteri. Kain antibakteri tersebut telah melewati proses fiksasi kitosan melalui perendaman. Hal ini sudah diuji kebenaran dalam sebuah jurnal yang berjudul Fiksasi Kitosan pada Kain Katun sebagai Antibakteri, karya Wiwin Winiati dan kawan-kawan. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasannya proses oksidasi selulosa pada kain katun hingga memiliki gugus aldehida yang akan berikatan dengan gugus amina pada kitosan telah menghasilkan fiksasi kitosan pada kain katun, sehingga memberikan sifat antibakteri pada kain katun. Penggunaan kitosan dengan BM171 sebagai zat antibakteri pada kain katun telah menghasilkan kain katun antibakteri yang memiliki ketahanan terhadap proses pencucian dan pemanasan, tidak menurunkan parameter kualitas tekstilnya seperti kekuatan dan kenampakannya, serta cocok dengan zat-zat kimia tekstil yang digunakan pada proses tekstil, yaitu proses pencelupan. Hasil percobaan pembuatan kain katun antibakteri di laboratorium telah diaplikasikan di industri dan memberikan hasil yang baik. Lalu produk bag ini didesain dengan model yang bisa dilipat sehingga bisa menjadi ukuran yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Produk tote bag ini juga hadir dalam berbagai warna dan berbagai ukuran menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Tersedia dalam ukuran dari ukuran yang kecil hingga yang besar. Di antaranya untuk ukuran M dengan rasio ukuran 30 x 35 cm, ukuran L 35 x 40 cm, dan XL 60 x 50 cm. Serta bahan baku yang digunakan untuk produksi tote bag ini diantaranya kain antibakteri, benang, label produk, dan resleting. Lalu selanjutnya, apa sih manfaat dari produk Smelting Project ini sendiri? Yang pertama yaitu lebih ramah lingkungan. Kain yang juga dikenal dengan nama lain green fabric ini memang sangat mendukung untuk menciptakan lingkungan sehat dan nyaman. Dengan demikian, tidak mengherankan jika kain ini dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan jenis kain lainnya. Lalu yang kedua dilengkapi dengan teknologi mikroban. Sesuai dengan namanya, kain antibakteri dan anti api ini memang dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Potensi tersebut tidak terlepas dari teknologi mikroban yang melengkapi kain ini. Mikroban merupakan teknologi yang bermanfaat untuk ruang hidup yang lebih higienis. Teknologi mikroban akan memberikan perlindungan kepada kain Anda dari noda, debu, bau, jamur, maupun bakteri. Lalu manfaat yang ketiga itu sebagai pengganti plastik untuk berbelanja. Dalam rangka mengurangi penggunaan plastik, maka salah satu caranya adalah dengan menggunakan alternatif lain. Selain penggunaan plastik, salah satunya adalah dengan menggunakan tote bag ini. Tote bag ini kan dapat digunakan untuk berbelanja maupun dalam keperluan membawa barang. Dan manfaat yang terakhir yaitu tote bag ini stylish dan trendy. Dengan desain yang cantik dan warna-warna yang trendy, maka tote bag lipat antibakteri ini dapat menunjang penampilan. Bentuknya yang trendy dan menarik dapat menjadi pelengkap dalam padu padan busana sehari-hari dan tidak terlihat kuno. Nah, selanjutnya ada keunikan dan keunggulan dari produk tote bag Smelting Project ini. Yang pertama adalah produk ini terbuat dari bahan antibakteri, sehingga dapat meminimalisir benda-benda yang ada di dalamnya untuk terkontaminasi dari bakteri. Lalu yang kedua adalah produk ini didesain agar dapat dilipat sekecil mungkin, sehingga tidak memakan banyak tempat dan mudah dibawa kemana-mana. Lalu yang ketiga adalah edukasi. Dalam desain tote bag ini, kita dapat menambahkan kata-kata yang berupa pengetahuan. Jadi kita bisa mengajak orang-orang untuk mencintai alam dan melakukan gerakan zero waste. Nah, selanjutnya ada analisis model kanvas dari tote bag Smelting Project ini. Yang pertama adalah produk.
Jadi produk ini adalah tote bag lipat yang terbuat dari bahan antibakteri serta dapat menjadi shipping bag sebagai pengganti dari plastik untuk mengurangi plastik juga. Lalu tote bag ini juga memiliki banyak motif. Lalu yang kedua ada kegiatan utama, yaitu yang pertama menentukan desain produk, lalu memproduksi tote bag dan memasarkannya. Lalu yang ketiga ada sumber daya utama. Sumber daya utama yang pertama adalah bahan baku produksi, yaitu kain antibakteri dan alat penunjang produksi serta alat komunikasi. Lalu ada target konsumen. Target konsumen ini dimulai dari remaja, yaitu ada mahasiswa, pelajar, serta dewasa atau ibu rumah tangga yang selalu melakukan belanja gitu. Nah, selanjutnya ada strategi penjualan. Yang pertama adalah bekerja sama dengan influencer. Lalu yang kedua adalah aktif mengadakan kegiatan-kegiatan Go Green. Lalu yang ketiga adalah aktif melakukan promosi terutama di sekitar kampus. Lalu yang keempat adalah free gift dan memberikan diskon serta giveaway. Nah, lalu selanjutnya ada rencana keuangan. Yang pertama ada ongkos kirim, yaitu ada juga biaya produksi, biaya packaging, biaya promosi serta biaya operasional. Nah, lalu yang terakhir adalah modal usaha. Nah, untuk membangun bisnis ini, modal usahanya yang pertama ada dari dana pribadi pemilik, serta ada juga dari dana investasi. Nah, selanjutnya itu ada segmentasi. Segmentasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah segmentasi geografi. Segmentasi geografi ini produk dipasarkan secara online shop yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang kedua adalah segmentasi demografi. Segmentasi demografi targetnya yaitu konsumen dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir ada segmentasi psikografi. Ditunjukkan untuk semua kalangan, baik remaja, dewasa, ataupun lanjut usia yang ingin memiliki tote bag dengan desain yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada targeting dan positioning dari tote bag smelting project ini. Yang pertama adalah smelting project pada dasarnya dapat menjadi pilihan bagi semua kalangan. Namun tentunya target utama kami adalah remaja dan dewasa yang banyak melakukan aktivitas di luar serta banyak memiliki kesibukan dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk sering-sering mencuci tote bag mereka. Lalu ada toko-toko perbelanjaan yang masih menggunakan kantong kresek yang berbahan dari kantong plastik. Nah, lalu untuk positioning, kami berusaha menunjukkan pada konsumen bahwa Smelting Project memiliki tempat khusus di hati konsumen. Nah, dengan cara pembuatan desain yang sangat inovatif, serta kami juga akan memasarkannya melalui web khusus, dan keunikan kami pun tentunya adalah tote bag yang kami buat itu terbuat dari bahan antibakteri. Nah, selanjutnya ada marketing mix atau bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk. Jadi kami membuat tote bag dengan inovasi yang unik, yaitu tote bag yang berasal dari kain antibakteri. Lalu yang kedua adalah price, yaitu harga. Harga yang kami tentukan yaitu terjangkau dengan mengutamakan kualitas tote bag tentunya. Lalu yang ketiga ada place. Wilayah pemasaran mencakup seluruh Indonesia yang dapat dilakukan secara online maupun offline. Yang keempat ada promotion. Melihat semakin tingginya peluang bisnis online, kami di sini menggunakan metode penjualan tas tersebut dengan cara online. Selanjutnya adalah proses produksi dari tote bag smelting project. Yang pertama adalah tahap pembuatan desain tas dan desain motif. Lalu yang kedua adalah tahap penjahitan desain tas. Yang ketiga adalah tahap pensablonan desain motif, dan yang keempat adalah packaging dan tote bag siap untuk dipasarkan. Selanjutnya adalah kebutuhan dana investasi yang dibutuhkan oleh Smelting Project untuk memproduksi tote bag lipat antibakteri. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama untuk biaya bahan baku langsung yang berisikan ada kain antibakteri sejumlah Rp762.400, lalu ada benang sejumlah Rp30.000, ada label sejumlah Rp35.000, dan ada resleting sejumlah Rp60.000. Jika ditotal, maka total biaya bahan baku langsung yang diperlukan adalah Rp887.400. Lalu ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp800.000. Biaya tenaga kerja di sini adalah untuk biaya tenaga jahit. Selanjutnya adalah biaya operasional. Biaya operasional yang dibutuhkan untuk memproduksi tote bag lipat antibakteri ini adalah dalam sebulan sejumlah Rp1.500.000. Diperlukan waktu untuk 5 bulan
sehingga jumlahnya menjadi Rp7.500.000. Sehingga total kebutuhan dari dana investasi jika ditotal, maka total kebutuhan untuk dana investasi yang dibutuhkan untuk memproduksi tote bag lipat antibakteri adalah sejumlah Rp9.187.400. Selanjutnya adalah analisis produk kompetitor. Produk kompetitor di sini adalah kompetitor yang menjual tote bag eco-friendly. Berikut adalah listnya. Yang pertama ada dari Kavia.id. Mereka menjual tote bag lipat eco-friendly dengan ukuran 44 x 12 x 35,5 cm dengan harga Rp75.000. Lalu ada dari Uci Store. Mereka menjual tote bag dengan ukuran 41 x 35 cm dengan harga Rp209.000. Lalu ada dari Ocean7.id. Mereka menjual tote bag seharga Rp95.000. Dan ada dari Mava Store. Mereka menjual seharga Rp169.000. Berdasarkan harga produk yang ditetapkan oleh kompetitor, maka Smelting Project dapat dengan yakin menetapkan harga Rp75.000 untuk dijual di pasaran, sehingga produk dari Smelting Project ini dapat bersaing dengan kompetitor. Perhitungan harga pokok penjualan untuk memproduksi tote bag lipat antibakteri. Biaya bahan baku langsungnya adalah kain bakteri sejumlah Rp762.400. Lalu ada benang sejumlah Rp30.000. Lalu ada label sejumlah Rp35.000. Lalu ada resleting sejumlah Rp60.000. Dan biaya tenaga jahit yaitu Rp800.000. Sehingga total biaya produksinya adalah Rp1.687.400. Nah, jumlah produk yang dihasilkan dari produksi ini adalah 40 buah. Harga pokok penjualannya yaitu menjadi Rp1.687.400 dibagi 40 menjadi Rp42.185. Itulah harga pokok penjualan untuk produk tote bag lipat antibakteri ini. Dengan harga pokok penjualan tote bag lipat antibakteri ini seharga Rp42.185, maka perkiraan harga jual tote bag lipat antibakteri ini yaitu seharga Rp75.000, sehingga keuntungan kotor per unit adalah Rp32.815. Perhitungan HPP ini sangat penting agar kita bisa mengetahui modal yang dibutuhkan untuk proses produksi. Dengan mengetahui biaya dikeluarkan, maka dapat menetapkan harga jual dengan benar. Selanjutnya adalah biaya operasional. Produksi tote bag lipat antibakteri tidak hanya melibatkan biaya produksi, tetapi juga biaya operasional. Jika biaya operasional termasuk biaya tetap, maka biaya operasional termasuk biaya tetap. Dikatakan biaya tetap karena biaya yang dikeluarkan jumlahnya relatif sama setiap bulannya. Yang dimaksud biaya tetap, biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk mendukung berjalannya suatu usaha. Berikut merupakan tabel perkiraan biaya operasional yang mungkin dikeluarkan untuk mendukung berjalannya suatu usaha. Yang di sini adalah usaha Smelting Project yang memproduksi tote bag lipat antibakteri. Yang pertama adalah biaya promosi atau biaya pemasaran sejumlah Rp500.000 per bulan dalam per tahun menjadi Rp6 juta. Lalu ada biaya gaji Rp1 juta dalam per tahun Rp12 juta, sehingga totalnya dalam setahun ada Rp18 juta dan sebulan maka jumlah yang dibutuhkan adalah Rp1.500.000. Selanjutnya adalah perkiraan pendapatan 1 tahun penjualan Smelting Project menjual produk tote bag lipat antibakteri. Sebelumnya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu BIP-nya, yaitu break even point. BIP dapat diketahui dengan dua cara, yaitu dengan cara membagi dengan modal awal dan dengan biaya operasional. Untuk menutupi biaya operasional dalam suatu perusahaan, maka kita dapat melihatnya dengan menentukan BIP terlebih dahulu. Cara menghitungnya adalah dengan total biaya operasional dibagi laba kotor per unit. Untuk Smelting Project sendiri, total biaya operasionalnya adalah Rp1.500.000, lalu dibagi laba kotor per unit yaitu Rp32.815, sehingga totalnya menjadi 45,71 atau 46 item. Dengan biaya operasional sebesar Rp1.500.000, maka penjualan minimal setiap bulannya adalah harus menjual 46 item tote bag lipat antibakteri untuk menutup biaya operasional. Perhitungan balik modal penting untuk dihitung agar kita bisa mengetahui kapan modal akan kembali. Dengan mengetahui kapan modal akan kembali, maka dapat direncanakan pengembangan usaha yang lebih lanjut. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung berapa unit yang harus dijual supaya modal atau investasi awal dapat kembali.
yaitu dengan total biaya memulai dibagi laba kotor per unit. Untuk smelting project sendiri, total biaya memulainya jika dimulai dengan modal Rp2.687.400 dibagi laba kotor per unitnya sejumlah Rp32.815, maka hasilnya menjadi 1,89 atau 82 item. Jadi, smelting project harus menjual 82 item agar modal dapat kembali. Dengan melihat BP, untuk menutup biaya operasional, penjualan sebulan minimal adalah 46 item. Nah, jika kita memperkirakan pendapatan 1 tahun untuk smelting project dimulai dari bulan Januari sampai Desember, dengan bulan Januari minimal penjualan 60, terus bertambah setiap bulannya sejumlah 10, dengan harga pokok penjualan 42.185 dan harga per item 75.000 dengan laba kotor 32.815, maka perkiraan laba kotor dalam 1 tahun jika terjual 1.380 unit adalah 45.284.700. Target produksi dan penjualan perlu direncanakan supaya tak dalam menjalankan usaha. Untuk mengetahui laba bersih dari penjualan smelting project tote bag lipat antibakteri dalam setahun adalah caranya dengan laba kotor dikurangi biaya operasional. Contohnya adalah pada bulan Januari, perkiraan laba kotor dalam 1 bulannya adalah Rp1.968.000 dikurangi biaya operasional Rp1.500.000 sehingga perkiraan laba bersihnya menjadi Rp468.000. Tentunya jika penjualan setiap bulan semakin naik, maka perkiraan laba bersihnya pun semakin naik. Penjualan item minimal 46 per bulan, biaya operasionalnya dapat tertutupi dan penjual mendapatkan laba bersih. Tentunya laba bersihnya setiap bulan akan bertambah jika penjualan terus bertambah. Jika kita membuat perencanaan setiap bulannya bertambah 10 buah item dengan dimulai dari bulan Januari penjualan 60 item hingga Desember. Dengan total produk yang terjual 1.380 item, maka perkiraan laba bersih dalam setahun yang didapatkan adalah Rp27.284.700. Selanjutnya adalah metode kelayakan usaha. Untuk menentukan metode kelayakan usaha ada beberapa metode yang digunakan. Cara-caranya adalah sebagai berikut dengan menghitung average rate of return, lalu ada probability index, lalu ada benefit cost ratio, ada payback method, ada net present value, dan internal rate of return atau IRR. Yang pertama adalah kita membahas payback method dulu. Payback method merupakan teknik analisis keuangan dengan tujuan mengukur seberapa cepat suatu investasi atau modal dapat dikembalikan. Lalu ada net present value, selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Lalu ada internal rate of return, IRR adalah discount rate yang membuat NPV sama dengan 0, namun tidak berhubungan dengan diskon 41 rate. Lalu ada average rate of return, tingkat keuntungan rata-rata yang akan diperoleh dari investasi dapat dihitung dengan memberikan rata-rata IT dan nilai investasi. Lalu ada probability index, perbandingan antara jumlah nilai sekarang arus kas selama umur ekonomis dan pengeluaran awal proyek bisa disebut dengan indeks profitabilitas. Lalu ada benefit cost ratio, cara mengetahui apakah suatu usaha menguntungkan, tidak menguntungkan atau merugi. Yang pertama adalah untuk menghitung payback period, caranya adalah total investment dibagi cash flow per tahun dikali 1 tahun. Untuk menghitung payback period, caranya adalah dengan membagi total investment dibagi dengan cash flow per tahun lalu dikali 1 tahun. Untuk smelting project sendiri adalah jika total investmentnya adalah 9.187.400 dibagi cash flow-nya setahun sejumlah 45.284.700, maka menghasilkan angka 2,4 bulan. Artinya adalah pengembalian investasi dapat dilakukan selama 2,4 bulan sehingga dinyatakan layak karena dari usia kadaluarsa barang kurang dari 1 tahun. Dengan membagi average earning after tax dengan initial investment. Untuk produk smelting project sendiri adalah average earning after tax-nya sejumlah Rp8.625.000, lalu dengan dibagi dengan total investment-nya sejumlah Rp9.187.400, sehingga hasilnya menjadi 0,9387 sama dengan 94%. Perhitungan tersebut menghasilkan nilai sebesar 94% yang dinyatakan layak karena
persen ARR lebih dari return yang disyaratkan, yaitu 12,24%. Selanjutnya adalah untuk menghitung net present value. Caranya adalah present value cash flow dikurangi present value investasi. Untuk smelting project sendiri, net present value-nya adalah sejumlah Rp177.367.600. Proyek dinyatakan tidak layak jika NPV bernilai negatif. Berdasarkan perhitungan data di atas, NPV adalah positif dengan nilai Rp1.777.367.600. Metode probability index. Untuk menghitung probability index adalah caranya dengan menghitung sigma PV kas bersih dengan sigma PV investasi dikali 100%. Untuk smelting project sendiri adalah PI-nya sejumlah Rp103.500.000 dibagi Rp9.187.400 dikali 400 sehingga menghasilkan angka 11,2,6. Proyek dinilai jika PI lebih dari atau 1. Proyek dinilai tidak layak jika PI kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan, maka smelting project probability index-nya di atas 1 sehingga dinyatakan layak. Untuk IRR-nya, smelting project memiliki IRR sebesar 153,3%. Lalu untuk benefit cost ratio-nya, untuk menghitung benefit cost ratio, caranya adalah PV benefit dibagi dengan PV cost. Untuk smelting project sendiri, benefit cost-nya adalah sebagai berikut: Rp179.055.000 dibagi Rp9.187.400 sehingga nilai yang dihasilkan adalah 19,4. Berdasarkan perhitungan tersebut, benefit cost ratio adalah sebesar 19,4. Dikarenakan BC ratio lebih dari 1, maka proyek dinyatakan layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya adalah struktur organisasi dari usaha smelting project. Tote bag lipat antibakteri ini adalah yang pertama, untuk pemilik atau manajemen adalah Zamirah Nurdam Nabila, dan untuk bagian keuangan oleh Tazkiyah Ainun Nabila, dan untuk bagian desainer diatur oleh Gilang Rakasiwi. Tentunya masing-masing dari bagian organisasi ini memiliki tugas yang sangat penting untuk memajukan usaha smelting project. Tidak ada bagian yang lebih penting karena semuanya adalah satu kesatuan, yaitu sistem dan tim. Kerjasama tim merupakan faktor yang menunjang kesuksesan dari suatu usaha, dan kami yakin dengan kerjasama tim, kami yakin usaha smelting project dapat berjalan dengan sukses. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata karena kami hanyalah manusia biasa dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Salam.